Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mengadakan rencana tindak lanjut tentang program PKG, pengembangan kompetisi guru. Di sini saya merancang pembelajaran berbasis Project Sport Education Model SEM, pertandingan handball modifikasi. Nah, di sini latar belakang ya, saya menjelaskan dulu tentang SEM. SEM merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Di sini bermain peran ya, peserta didik. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu dengan SEM. Murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan handball modifikasi. Sedangkan untuk pilihan, di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan murid di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan SEM yang akan dilaksanakan adalah pertandingan handball di kelas 6, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya ke depannya, karena pembelajaran dilakukan ini berbasis proyek. Selain dalam kegiatan kokurikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia, seperti aset manusia itu kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik yaitu sekolah di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Ya. Serta aset finansial, menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini, berupa ada pendanaan dari BOS. Dengan demikian harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SD Negeri Cibalong Sari 4 untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang teguh rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar murid. Nah, di sini tujuan programnya memberikan edukasi pendidikan, yang memberikan pendidikan kepada murid sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuan, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif dan tanggung jawab. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Pertama, capaian dan tujuan dulu. Yang pertama, pemahaman tentang aturan pertandingan handball. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kerjasama tim. Yang kelima, menumbuhkan sikap percaya diri atau kreatif. Langkahnya, pemilihan peran dalam program kegiatan, terus technical meeting. Yang ketiga, pelatihan pertandingan antar tim. Yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang kelima, kolaborasi antar teman dalam latihan. Yang keenam, pertandingan handball yang dimodifikasi. Terus peran. Jadi peserta didik di sini mempunyai peran masing-masing. Jadi dibentuk, ada yang jadi panitia, peserta didik itu ada yang jadi juri, ada yang jadi pesertanya, ada yang jadi wasit, ada yang jadi jurnalis, ya seperti foto, video, ada yang jadi manajernya, ada yang jadi penontonnya, dan juga ada pelatihnya, ya pelatih dan penonton.
begitu peran peserta didik itu SEM ya. Jadi semuanya itu mempunyai peran peserta didik itu ya, jadi panitia, jadi juri, peserta, wasit, jurnalis, manajer, pelatih, dan penonton. Next. Terus lini masa nanti yang diselenggarakannya nanti tanggal 11 Januari 2025 sampai 1 Februari 2025. Terus struktur program dan kemitraan, kokurikuler. Nah, kokurikuler itu hampir sama dengan ekstrakurikuler, tetapi di kokurikuler itu menguatkan ya pemahaman siswa, memperdalam pemahaman siswa tentang pembelajaran ini. Terus yang kedua seluruh siswa kelas 6. Jadi yang dimainkan itu seluruh siswa kelas 6 ya. Jadi di SD Negeri Cibiong Sari 4, Cemara Kelari, Kabupaten Karawang. Program ini dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Januari 2024 dan tahap persiapan dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 1 Februari 2025. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan guru PJOK sebagai koordinator proyek. Anggota komunitas belajar sekolah KBS yang terlibat diantaranya adalah seluruh wali kelas 6 dan guru kelas lainnya serta guru mapel dan teknik di SD Negeri Cibiong Sari 4. Kapasitas yang dimiliki, kita mempunyai aset manusia ya, seperti memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, murid yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga, serta orang tua yang selalu mendukung penuh program sekolah. Jadi melibatkan juga orang tua ya. Terus yang kedua aset fisik. Aset fisik kita berupa memiliki halaman sekolah dan alat pembelajaran PJOK yang memadai. Yang ketiga aset finansial yang berupa dana BOS dari jumlah siswa 158 dan juga mempunyai paguyuban wali murid dan komite sekolah yang selalu mendukung terkait bantuan dan untuk kegiatan murid yang positif. Terus rencana evaluasi mempunyai 7 tahapan implementasi SEM ya, STOT Education Model. Evaluasi dan refleksi penerapan SEM dan PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah yang pertama, kita mempunyai tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Terus yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Nanti ditanya ya umpan baliknya setelah diselenggarakan. Terus yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Terus yang keempat, refleksi guru. Nah, nanti kita bertanya kepada guru-guru refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Terus yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang keenam, evaluasi penerapan konsep fair play. Ya, fair play itu bermain dengan jujur, sportif ya, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan. Jadi murid harus menghormati aturan ya, harus mengerti tentang aturan, tidak boleh kemana saja, menghargai lawan, harus beretika ya, berlawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Nah, di sini ada efektivitasnya, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Lanjut. Nah, di sini ada tantangan-tantangannya mas, pasti ya di dalam setiap penyelenggaraan. Kemungkinan tantangannya yang pertama, pengelolaan waktu, jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat, menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Yang kedua, mungkin di sini dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal, mungkin ada kesibukan, gitu ya, mungkin ada. Terus yang ketiga, manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Jadi bisa didik itu mungkin dalam manajemen kurang bisa, kesulitan, masuk perbedaan kemampuannya, ada yang mahir, ada yang biasa. Terus kepribadiannya ada yang malas, ada yang rajin, mungkin dari konflik antar pemain, pengennya peran ini, dia pengen peran ini, jadi berbeda-beda.
Terus evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Terus yang terakhir, ketersediaan dana yang mudah-mudahan dibantu oleh kepala sekolah, guru-guru berkolaborasi dan komite. Selanjutnya solusi. Nah, di sini ada solusinya. Penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien. Terus yang kedua, kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur. Terus komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Yang terakhir, mencari sponsorship dan bantuan orang tua. Ya, di sini juga harus ada sponsornya. Ya, seperti kita pertandingan di ODSN ya, atau pertandingan olimpiade harus ada sponsorship. Itu sama dengan SEM ya. Dan bantuan orang tua. Selanjut. Nah, udah. Oke, segitu saya sedang memaparkan. Mungkin ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.